menjadi 28 hari saja, otomatis. Berarti ya, kita kembalikan kepada bulan Juli. Nah, menjadi 31 hari, otomatis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Excel semua, terima kasih sudah bersedia mampir di channel kami Melek Tekno 20. Nah, satu tutorial yang barangkali teman-teman perlukan, yaitu bagaimana cara membuat laporan bulanan. Dalam kasus ini adalah laporan kehadiran siswa. Pastikan teman-teman menyaksikan tutorial ini dari awal sampai akhir, karena banyak hal, banyak trik ataupun tips yang tersirat, yang tersembunyi, yang bakalan kita kumpas di sini nanti teman-teman. Apa saja itu? Nah, sehingga dengan tips dan trik itu kita akan menghasilkan satu paket laporan bulanan seperti ini, yang mana semuanya serba otomatis. Paling tidak ada 7 hal yang akan kita bahas di sini teman-teman, supaya lebih rinci penjelasannya seperti itu ya. Yang pertama adalah memunculkan nomor tanggalnya saja. Nah, perhatikan di sini teman-teman, yang muncul hanya nomor tanggalnya saja. Walaupun kolomnya sempit, ya tetap bisa ditampilkan seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, memunculkan nama harinya saja. Nah, nama hari ini teman-teman sesuai dengan tanggal ini. Kalau tanggalnya berubah, nama harinya juga ikut berubah seperti itu. Kemudian yang ketiga kita akan bahas, nah, membuat tulisan vertikal. Kalau kita perhatikan di sini kan tulisannya vertikal, ya berdiri ke atas seperti apa pula. Kemudian lebih lanjut yang keempat kita akan bahas tanggal menyesuaikan jumlah hari pada bulan. Nah, contoh bulan Februari kan hanya 28 hari, maka tanggalnya menyesuaikan teman-teman. Kita rubah data ini menjadi bulan Februari saja. Nah, menjadi 28 hari saja, otomatis. Berarti ya, kita kembalikan kepada bulan Juli. Nah, menjadi 31 hari, otomatis. Kemudian yang kelima, membuat warna sel otomatis. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, semua sel warna ini semuanya otomatis sesuai dengan syarat ataupun kondisi yang sudah kita tentukan. Yang keenam, menghitung frekuensi izin sakit alfa dan hadirnya. Sakit izin alfa hadir ini juga otomatis teman-teman. Coba kita tambahkan data di sini, kita tambahkan hadir. Nah, maka tambah hadirnya 1. Semuanya otomatis, dihitung secara otomatis. Dan terakhir, persentase kehadiran. Nah, persentase kehadiran ini juga otomatis sesuai dengan jumlah tatap muka. Kehadirannya berdasarkan tatap muka. Kemudian, oh ya, ada satu lagi yang lupa teman-teman. Nah, ini teman-teman kita akan jelaskan juga nanti membuat drop down list seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu ketik, cukup memilih saja sakit izin alfa dan hadir. Sehingga kita menghasilkan nanti satu paket laporan bulanan seperti ini. Maka bersabar, kita saksikan tutorial ini dari awal sampai akhir. Walaupun demikian teman-teman, kita tetap menulis nama tanggal itu utuh. 01/07/2023. Tetap tulis secara utuh teman-teman, supaya masih tetap dianggap tanggal oleh Microsoft Excel. Oke, kenapa tanda pagar seperti ini? Ya, karena kolomnya terlalu kecil nampaknya. Ya teman-teman, karena kolomnya terlalu kecil. Maka kita hanya tampilkan tanggalnya saja, sehingga semuanya muat seperti itu ya teman-teman. Oke, caranya mudah sekali. Ya, logika yang bagus, kita cukup mengatur format selnya saja teman-teman. Kita klik kanan, format cells. Nah, pada tab number kita pergi ke custom, kita customkan. Nah, ini format cell yang ada saat ini. Lengkap, ada date, ada month, ada year, tanggal, bulan, dan tahun. Sementara kita hanya ingin memunculkan tanggalnya saja. Kita hapus month dan year-nya. Nah, lihat di sampelnya teman-teman, maka hasilnya seperti ini. Date, tanggal. Klik OK. Nah, maka kita hanya memunculkan tanggalnya saja. Walaupun sebenarnya ini lengkap datanya, sebenarnya data tanggalnya itu lengkap, tapi kita hanya tampilkan tanggalnya saja. Begitu maksudnya teman-teman. Kemudian untuk nama hari, logika yang benar, tentu nama hari ini kita ambil berdasarkan tanggal ini, sama dengan tanggal ini. Nah, tanggal juga yang muncul, kenapa? Ya, format cell lagi misalnya. Kita atur lagi format cellnya, klik kanan, format cells, kemudian custom. Kita tambah lagi D-nya. 4 kali, sehingga nama harinya itu lengkap, Sabtu. Kita klik OK, selesai. Ya, begitu saja teman-teman. Kemudian untuk data di sampingnya, ya udah, berarti ini sudah selesai kerja kita teman-teman. Data di sampingnya kita cukup pakai rumus tambah. Berarti sama dengan, nah di sini kan tanggal 2 nanti. Berarti data ini kita tambah dengan 1. Enter. Begitu ya teman-teman. Untuk di sampingnya lagi kita kopikan rumusnya, Ctrl C, copy. Kita blok sisa datanya, Ctrl V. Nah, maka langsung dikopikan rumusnya, teman-teman. Sama halnya dengan yang nama hari juga begitu. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, artinya nama tanggal ini, nama hari ini sudah sesuai dengan nama tanggal yang ada di atasnya. Itu untuk memunculkan nomor tanggal dan nama hari saja. Berikutnya di sini kita akan tampilkan nama bulan dan tahun saja. Ya udah. Kira-kira kita ambil acuan datanya dari mana? Ya, benar sekali. Kita ambil dari tanggal awal ini tadi, ya kan? Karena di sini acuan data awal kita. Enter.
Kenapa seperti ini? Ya, lagi-lagi masalahnya adalah format cells. Kita ganti format cellsnya. Ya, format cell yang kita ingin tampilkan itu adalah nama bulan dan tahun. Maka kita buat M. M2 berarti nomor bulannya saja. 3 Jul. 3 huruf saja. M. Berarti ada 4. Biar lengkap. Kemudian koma. Year. Kita tambahkan dengan tahunnya. Lengkap 4. M 4, year, tahun juga 4. Klik OK. Selesai teman-teman. Maka bulan dan tahun ini juga berubah secara otomatis mengikuti tanggal ini tadi. Coba kita ganti datanya menjadi bulan 2 misalnya ya. Menjadi bulan 2. Nah, dia berarti Februari 2023. Seperti itu ya teman-teman, otomatis. Kemudian muncul kendala baru lagi teman-teman. Nah, di sini kan Februari cuma sampai tanggal 28. Nah, berarti ada sisa 3 kolom lagi. Kita ingin menghilangkan atau kita ingin menyesuaikan sesuai dengan bulannya, tanggalnya itu sesuai dengan bulannya. Gimana caranya? Nah, kita masuk pada tahap berikutnya. Oke, caranya kita bisa siasati ini dengan menggunakan fungsi if, teman-teman. Fungsi logika. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Perhatikan pelan-pelan. Jika data C5 ini, nah, jika data yang ada pada C5 itu sama dengan kosong, tanda kutip 2 itu artinya kosong, tidak ada isi datanya, maka kosongkan juga kalau datanya kosong, ya. Tetapi kita tambah if yang lain, logika berikutnya, jika C5 ini, nah jika C5 ini lebih kecil daripada EOMONTH, nah apalagi nih EOMONTH. Nah, EOMONTH ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk melihat tanggal akhir dari bulan. Tanggal akhir dari bulan. Artinya, jika C5 itu lebih kecil dari tanggal akhir bulan itu, nah begitu cara membacanya teman-teman, tapi ini belum tuntas, kita masukkan rumusnya. EOMONTH, start date, kita isi start date tanggal bulannya, tanggal awalnya, kemudian kosong. Nah, ini cara bacanya teman-teman. Jika C5 itu lebih kecil daripada tanggal akhir bulan, maka C5-nya, C5 ini kita tambah 1. Kalau dia lebih kecil, baru ditambah 1. Tetapi kalau dia lebih besar, angka C5-nya, C5 ini lebih besar, abaikan aja, kosongkan saja datanya. Misal, bulan Februari kan cuma sampai tanggal 28. Tiba-tiba di data C5 ini misalkan 29. Kan lebih besar angkanya, maka diabaikan saja. Begitu logikanya, teman-teman. Kita tekan enter. 1, 2, 3, yes. Nah, tinggal kita kopikan rumusnya ke samping. Nah, ini modifikasi datanya, teman-teman. Sehingga data yang muncul sesuai dengan bulannya. Nah, Februari hanya 28. Coba kita kembalikan ke bulan Juli, bulan 7, 31 hari ya. Nah, langsung dia penuh seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk memunculkan tanggal berdasarkan bulan. Lebih lanjut, kita akan jelaskan lagi. Apalagi kita lupa, maka kita lihat panduannya. Ya, membuat warna sel otomatis. Nah, di sini teman-teman, nanti setiap hari Minggu akan berwarna merah ke bawahnya seperti ini ya, teman-teman. Gimana caranya? Ya, di sini kita memanfaatkan yang namanya fungsi conditional formatting, memberi warna sesuai dengan syarat tertentu. Kita blok area datanya, karena area data yang akan kita terapkan adalah berada di area ini. Setelah kita blok, teman-teman pergi ke tab home, pilih conditional formatting. Nah, ada banyak pilihannya teman-teman. Kita pilih saja new rule, aturan baru, karena kita membuat aturan teman-teman, persyaratan. Yaitu dengan menggunakan formula. Nah, apa formula yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah, weekday itu kan gunanya untuk melihat nama hari dalam pekan, seperti itu ya. Kemudian kita akan beri format jika data pada C6 ini, nah C6 ya, C6, jika data yang ada pada C6 itu, yang mana kita mulai hitung dari hari pertama, ya, karena hari itu kita hitung dari pertama, sama dengan 1, kalau dia itu hari pertama, berarti hari pertama adalah hari Minggu, teman-teman. Baru kita beri format. Begitu cara bacanya, teman-teman. Kita ulangi. Oke, kita ulangi. Jika kita beri format, jika C5, rank C6 ini, C6 berarti yang ini ya, yang mana kita akan hitung dari hari yang pertama, dia itu hari yang pertama, kita mulai hitungnya hari pertama, kemudian dia itu sama dengan hari yang pertama, berarti hari Minggu, maka baru kita beri format. Tapi kalau kita ingin memberi warna hari Senin, berarti ini 2. Kita ganti menjadi 2. Kalau hari Senin, kalau kita mau Selasa, berarti ini kita ganti 3. Kan kita pengennya memberi warna untuk hari Minggu, hari yang pertama, maka kita beri 1.
Begitu logikanya teman-teman. Kemudian ada satu lagi logika berikutnya. Karena kita ingin, ini kan terkunci datanya. C-nya dikunci, kolomnya dikunci, barsnya juga dikunci. Maka kita akan hilangkan kunci kolomnya. Dollarnya kita hilangkan. Sehingga nanti data ke bawahnya tetap diberi warna. Tetapi data baris, nah 6 ini kan baris, angka ya, tetap dikuncinya. Kita hanya memberi warna untuk kolomnya. Maka seperti ini. Rumus akhirnya, kita akan beri format seperti apa. Nah, ini banyak formatnya yang bisa kita pilih teman-teman. Fill, kita isi ya, misalkan berwarna merah. Kita klik OK. Kita lihat perubahannya teman-teman, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, maka langsung muncul warna secara otomatis. Oke. Kemudian untuk warna di sini teman-teman, untuk misalnya sakit warna apa, izin, itu beda lagi ya teman-teman. Kita ulangi lagi conditional formattingnya. Tetapi supaya lebih keren, kita beli option di sini teman-teman. Supaya kita tidak mengetik alpha, ya, kan kurang keren. Kita beri optionnya. Kita blok datanya sebelum kita beri warna. Kemudian pergi ke tab data. Teman-teman cari data validation. Kemudian data validation, nah setting allows, kita akan izinkan list, kita akan buat daftarnya, source-nya, ini adalah sumber datanya nanti. Berarti ada sakit, titik koma izin, titik koma alpha, titik koma hadir. Ini adalah list data yang akan kita hasilkan pada kolom yang kita blok ini. Begitu maksudnya teman-teman. Tapi sebagian laptop menggunakan koma ya, sesuaikan saja. Klik OK. Nah maka muncul pilihan di setiap sini teman-teman, muncul pilihannya. Oke, setiap kolomnya, setiap selnya. Oke, tinggal kita memberi warna otomatisnya. Gimana caranya? Ya kita blok lagi data di sini. Kita mainkan lagi conditional formatting. Nah, ada banyak pilihan teman-teman. Kita pilih yang di sini. Kita akan meng-highlight rule-nya, menandai rule-nya berdasarkan equal to. Kalau dia sama dengan apa? Nah, kalau dia itu sama dengan sakit, kita beri warna apa? Misalkan kalau sakit kita beri warna merah misal ya. Sorry, kalau sakit bagusnya warna hijau lah ya. Oke, kita beri warna hijau. Oke, itu baru untuk S. Kita lanjutkan untuk yang izin. Kita lakukan hal yang sama. Untuk yang izin, kalau dia izin, kita beri warna apa lagi ya? Kita beri warna yellow saja kalau dia izin. Oke. Kemudian kalau dia itu alpha, kita beri warna lagi. Kalau dia alpha, warnanya itu adalah merah ya. Dapat ya, alpha, merah. Terakhir kalau hadir, kita beri warna apa lagi? Ya, equal to. Kalau dia hadir, kita pilih saja warna yang custom supaya lebih banyak pilihannya. Kita beri warna biru misal, ini hadir. Kemudian kita klik OK. Oke. Oke, belum kita ketik ya, hadir. Kita klik OK. Nah, nanti warna ini akan otomatis teman-teman. Hadir, berwarna biru, sakit, berwarna hijau, dan seterusnya. Itu yang berikutnya. Kemudian, supaya perhitungan ini otomatis, teman-teman, nah kita menggunakan apa lagi di sini, teman-teman? Nah, ini rumusnya belum kita hilangkan ya, kita hapuskan rumusnya, teman-teman. Kita hapus semua rumus yang ada di sini. Nah, kita akan menghitung jumlah sakit berapa, izin berapa, alpha berapa. Disinilah kita menggunakan fungsi count if, ya hitung jika. Ini sama dengan count if, hitung jika. Mana rank datanya? Ini adalah rank data yang akan kita hitung. Nah, jika dia apa? Jika dia itu sakit ya, sakit. Nah, maka kita hitung. Tanda kutip ya, karena dia teks teman-teman. Kriterianya dia kutip, karena dia teks. Enter. Maka 1. Nah, ya, karena yang kita mau hitung itu adalah sakit. Nah, coba kita tambah sakit lagi di sini, teman-teman. Di sini kita tambah sakit. Nah, langsung dia berubah menjadi 2. Sama, kita lakukan hal yang sama untuk data yang lainnya. Sama dengan count if. Nah, rank datanya adalah tetap di sini. Kriteria apa yang ingin kita hitung? Kriteria izin. Nah, enter. Lakukan hal yang sama untuk yang ini juga. Count if. Ini adalah ranknya yang akan kita hitung.
Kemudian kriterianya itu adalah alpha. Sorry. Ya, alpha. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama, count if. Ini adalah rank data yang akan kita hitung. Kriterianya adalah hadir. Nah, enter. Selesai teman-teman. Kemudian untuk di bawahnya kita kopikan saja rumus yang ada di atas ini. Nah, oke. Coba kita ganti di sini izin. Nah, dia menjadi izin. Coba kita ganti di sini menjadi alpha. Nah, maka alpha juga terisi. Nah, itu untuk menghitung frekuensi kehadirannya. Terakhir kita akan hitung persentasenya teman-teman. Jumlah dia datang dibagi dengan jumlah datang seharusnya kali 100. Kan seperti itu logikanya teman-teman. Berarti kita pakai rumusnya di sini sama dengan jumlah dia hadir. Nah, ini ada jumlah hadirnya di kolom H. Kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan jumlah kehadiran semuanya. Berarti sakit, izin, alpha, dan hadir ini kita totalkan semuanya teman-teman. Kita bagi dengan itu. Karena itu adalah jumlah tatap muka yang ada. Begitu ya. Jadi dibagi sum total dari ini. Nah, total dari ini kemudian tutup kurung, enter. Nah, menjadi 50%. Jadi teman-teman, jangan lupa diaktifkan persennya teman-teman. Nah, ini persen. Maka dia baru ada muncul persen. Kalau general tidak seperti itu teman-teman, 0,5. Tapi ganti ke persen. Begini ya, 50%. Kemudian, tinggal kopikan rumusnya ke bawah seperti ini teman-teman. Oke. 50% karena 1 kali hadir ya dari 2 kali pertemuan. Kalau dia hadir dari 2 kali pertemuan itu 2 kali berarti dia 100%. Ini tidak ada hadir karena belum hadir ya. Kita isi lagi kehadirannya menjadi 50%. Seperti ya teman-teman. Ini kenapa seperti ini? Karena datanya masih kosong. Nah, supaya lebih profesional, teman-teman bisa kombinasikan lagi dengan fungsi if error. Banyak kali ya. Ya, kita fungsikan lagi fungsi if error. Jika error artinya jika kosong, jika tidak sesuai dengan rumusnya, maka kita kosongkan lagi, enter, yes. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi tidak masalah. Kalau datanya pun kosong tidak ada masalah. Kalau udah berisi baru dia hitung seperti itu teman-teman. Izin. Nah, kenapa masih hadir? Oke, itu untuk persentasenya ya teman-teman. Kemudian terakhir kita berikan keterangan. Seandainya kehadirannya itu tidak tercapai 80%, maka tidak memenuhi syarat. Artinya misalkan syarat ujian ataupun apapun administrasi, misalkan dia harus sampai 80% kehadirannya. If, jika. Nah, jika sel kehadiran itu sama dengan kosong, nah, maka kita kosongkan. Kenapa kita beri itu teman-teman? Kan ada data yang kosong di bawahnya gitu kan. Kadang tidak terisi. Seperti itu ya maksudnya teman-teman. Jika kehadirannya itu kosong selnya, maka kosongkan. Kemudian logika yang kedua, jika kolom kehadiran itu lebih besar sama dengan 80%, oke, kalau lebih besar maka memenuhi syarat. Itu syarat yang kedua. Dan terakhir kita tutup if value if false. Kalau tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak memenuhi syarat. Enter, selesai ya teman-teman. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Maka dia hanya berisi sesuai dengan data yang terisi saja. Kalau tidak berisi dia juga tidak berisi. Tidak memenuhi syarat karena 50%, memenuhi syarat karena dia 100%. Terakhir, kalau lebih keren lagi, supaya lebih keren lagi, sekarang teman-teman juga ingin memberikan warna otomatis, lakukan hal yang sama dengan tadi. Kita gunakan conditional formatting sama dengan kalau dia itu memenuhi syarat, kita beri warna apa? Misalkan dalam kasus ini kita akan beri warna green, hijau. Kemudian kita lanjutkan, kalau dia tidak memenuhi syarat, equal to sama dengan tidak memenuhi syarat, maka kita beri warna merah, selesai. Oke ya teman-teman. Oke, inilah sederetan beberapa tips ataupun trik untuk menghasilkan laporan bulanan yang barangkali semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Kalau teman-teman suka jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan juga aktifkan notifikasinya teman-teman. Dan yang terpenting berikan komentarnya. Kira-kira masukannya apa, setelah ini kita bahas apa lagi.
Oh ya, sedikit ya sekilas informasi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kami terkait Microsoft Excel, silakan bergabung di grup Telegram kita. Di sana kita bisa lanjutkan silaturahim ataupun diskusi kita. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ataupun pekerjaan teman-teman yang bisa kami bantu selesaikan seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah bersabar menonton tutorial ini dari awal sampai akhir. Thank you so much. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.